Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, sebelum kita melangkah kepada kajian, ini season pertama saya. Tadi jam 9:30 saya di WA Ustadz Doni, Pak Ustadz bisa nggak maju hari ini? Saya ada keperluan keluarga ngantar anak sekolah. Siap, saya bilang. Gitu. Jadi insya Allah besok Ustadz Doni, saya hari ini maju. Yang kedua, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan seluruhnya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah menyampaikan doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Teriring dari pribadi yang paling dalam, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sejak lama Nabi mengingatkan kita, inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. In saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, in fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuh kita akan menjadi buruk. Ala wahyal qalb, ketahuilah kata Nabi, itu adalah hati. Hati ini cermin bagi setiap orang. Orang dikatakan ini orang baik, maka bagaimana hatinya? Orang ini buruk, bagaimana hatinya? Untuk bisa tahu isi hati, maka kita tidak pernah tahu, kecuali yang kita lihat, apa yang tumpah, apa yang diperbuat oleh orang itu. Walaupun kita tidak boleh berburuk sangka atas perbuatan setiap orang. Ini untuk pribadi kita saja, untuk tahu saya ini orang baik atau tidak. Ketika datang ujian kepada kita, tahu-tahu di jalan, maaf, mudah-mudahan tidak terjadi, berkendaraan disenggol orang, lalu kita senyum memaafkan, insya Allah berarti hati saya lagi baik. Jadi jangan nilai orang untuk diri sendiri aja. Lagi jalan, tahu-tahu dipisuhi orang, kita tidak balik misuh, alhamdulillah ya Allah, kita senyum kepada orangnya, semoga Allah memaafkan dia, dan saya sudah memaafkannya. Itu berarti hati saya ini baik. Tapi kalau saya dipisuhi orang, saya balik misuh, berarti draw, sama-sama tidak baik hatinya. Kama qala Syekhuna A'agim Abdullah Gimastiar, untuk tahu hati, isi hati, apa yang tumpah dari ceret teko, kalau kita menuangkan moncong teko itu, keluar air bening, berarti di dalam teko itu bening airnya. Kalau kita tuangkan ternyata air kopi, berarti di dalam ceret itu isinya air kopi. Kalau yang dituang itu ternyata air teh, di dalam ceret itu ya isinya air teh. Apa yang tumpah dari mulut seseorang, kalau yang keluar itu kebaikan, insya Allah di dalam hati orang ini banyak sekali kebaikannya. Tapi kalau yang tumpah ini ternyata misuhan, sahadat Jawa, oh sahabat Jawa, siapa sih ngarani? Nama-nama binatang kok keluar? Itu misalkan, maaf ya, anjing lo, misalkan, mudah-mudahan jangan terjadi. Berarti di dalam hati orang ini kebun binatang. Maka Nabi mengingatkan orang berRamadan, puasa di siang harinya, ibadah sholat qiyam Ramadan di malam harinya. Kata Nabi, kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa di bulan Ramadan, laisa lahu
min siyamihi illa ju' wal atas. Dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya selama Ramadan itu kecuali dia hanya merasakan betapa haus yang mencekik lehernya dan lapar yang menguliti isi perutnya, sakit. Hanya itu yang dirasakan, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Karena orang itu dengan ibadah Ramadannya tidak mencerminkan akhlak yang baik. Maka misi akhlak ada 3. Ajaran kemuliaan akhlak ada 3. Yang pertama, fa'fu anhum wasfah wastaghfir lahum. Ada 3. Fa'fu anhum wasfah wastaghfir lahum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini berhubungan komunikasi dengan berbagai macam jenis orang dengan karakter yang berbeda. Maunya sih kita ketemu orang-orang yang baik, orang-orang yang supel, orang-orang yang punya perhatian. Maunya begitu, tapi tidak selalu kita dipertemukan dengan orang seperti itu. Ada bertemu dengan orang yang cuek, orang yang jahil, mungkin dengan orang yang jahat. Tetapi ajaran kemuliaan ini justru dikategorikan fa'fu anhum. Pertama, hendaklah engkau sanggup memaafkan, memberi maaf kepada mereka. Wasfah, hendaklah engkau mampu berlapang hati terhadap mereka. Wastaghfir lahum, hendaklah engkau sanggup mendoakan yang baik untuk mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu ternyata kategori orang-orang yang berbuat jolim kepadamu, orang-orang yang berbuat dengki kepadamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita berbuat baik kepada orang baik, itu wajar, hukumnya wajib. Tapi kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik, kepada orang yang jahat kepada kita, itu kemuliaan. Saya tanya, panjenengan makan di warung, habis makan bayar, baik apa baik? Baik, tapi itu wajib dan bukan kebaikan. Baik, tapi itu wajib. Kalau habis makan tidak bayar, maling, kan beda itu malah. Yang baik itu, Pak, mampir di warung, numpang duduk tok. Begitu pamit bayar. Itu jadi wong warung. Mana kemarin jamaah Masjid Baitur Rozak mampir ke warung saya, duduk tok loh, terus mau pamitan pergi, bayar ya. Baik orang ini, saya tunggu hari ini, kok nggak datang lagi. Orang baik itu ditunggu. Makanya keluar Ramadan, ja'alallahu minal aidin wal faizin. Allah menjadikan orang-orang yang keluar dari Ramadan itu memiliki pribadi minal aidin. Orang yang kembali kepada Allah wal faizin, dan orang yang mendapatkan kemenangan. Kenapa? Mereka telah ketemu jati dirinya sebagai hamba Allah yang soleh. Jadi kan ibu hamil besar itu usia 9 bulan, Pak. Sama dengan sama dengan orang puasa di bulan Ramadan. Ramadan itu bulan ke-9, hamil besar sang ibu. Maka digembleng dengan amal ibadah di bulan ke-9 Ramadan itu, lalu bulan ke-10 bayinya lahir. Babar. Bulan ke-10 Syawal lebaran, babar lebaran. Yuladu alal fitrah, kata Nabi. Bayi lahir itu fitrah. Fitrah itu ya orang yang bersih. Ada orang ulama, ustadz kok kemudian menyalah-nyalahkan. Jangan menyalah-nyalahkan. Fitrah itu fitir makan, kembali makan. Itu tidak salah. Jadi namanya Idul Fitri, kembali makan. Artinya tidak boleh puasa. Itu pengertian letterleknya. Tapi pengertian spiritualnya, fitri itu kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian. Sebab dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah, sebab kita iman dan mengharap amalan kita mengharapkan ridho Allah selama sebulan. Apa
Ada dalilnya, sering disampaikan, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan, siapa orang yang menunaikan sholat tarawih di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan sebab mengharap karunia Allah, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah setahun yang lalu. Dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah, maka bersih. Oleh karena itu bayi lahir itu bawaannya wangi. Belum dimandikan loh, diciumi banyak orang. Tetangga datang, cium bayi itu wangi, seneng orang-orang itu. Coba bapak ibu nggak mandi sehari, suaminya bilang kecutnya gitu. Ditambah kita bau keringat, ditambah banyak dosa. Maka orang-orang yang bersih hatinya, amalnya bagus karena Allah, mungkin orang-orang yang disucikan oleh Allah, orang-orang ini akan semerbak wangi, harum, semerbak. Maka orang dimanapun akan cepat mengenal dia. Siapa orang ini? Kok baik sekali, sampai kabar di kampung ini nyampe tentang keberadaan orang itu, padahal saya tidak kenal sebelumnya. Semerbak wanginya menyebar kemana-mana. Oleh karena itu, fa'fu anhum, ayo jangan ada rasa dengki, dendam di antara kita. Sekalipun ada orang yang telah menyakiti hati kita, maafkan, berikan maaf. Ketemu siapapun yang menjengkelkan kita, wasfah, lapangkan hatimu. Nabi itu bisa lapang hati dengan godaan, ujian, orang-orang yang menyakiti Nabi. Kenapa Nabi lapang hatinya? Karena Nabi tahu mereka berbuat seperti itu tidak baik kepada kami, kepada Nabi, sebab mereka belum mengenal cahaya Allah. Bagi mereka yang kenal Islam, bagi mereka yang kenal iman, bagi mereka yang kenal Allah, semua yang terjadi itu dari Allah. Dan kalau itu ada cahaya Allah, mesti tidak akan melakukan itu, karena dia masih gelap dari cahaya Allah, sehingga dia berbuat sesukanya. Tapi kan Allah punya pesan untuk kita. Kenapa kok kita diuji oleh dia? Sebab Allah punya maksud baik untuk diri kita, menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wastaghfir lahum, doakan mereka. Dalam bahasa Nabi, tahabu tahadu. Kalau engkau saling cinta karena Allah, maka engkau akan punya kasih sayang kepada siapapun di antara hamba-hamba Allah, dan engkau akan mudah untuk saling memberi hadiah. Nggak pelit, Pak, saling memberi hadiah. Dan untuk mengobati luka hati seseorang, misalkan saya dulu pernah punya salah sama si fulan, saya sudah meminta maaf dan dia sudah memaafkan, lebih baik lagi apa? Berikan hadiah. Atau bahkan saya disakiti oleh orang, saya sudah maafkan dia, saya lapang hati saya, tapi masih ada sakit di hati. Upayakan agar obat datang dari Allah. Berikan dia hadiah, berikan dia ampau, berikan dia kiriman yang baik untuk keluarganya. Supaya apa? Allah mengobati luka hati di dalam diri kita. Semua hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan masih di bulan Syawal ini kita senantiasa dianugerahi oleh Allah bimbingan taufik hidayahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.